Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Rohim dan saya Erwin. Ya, kita akan membahas bagaimana menipu orang dengan hipnotis. Cara menipu orang dengan hipnotis. Faktanya apa? Apakah ini benar-benar hipnotis atau memang ada hal khusus yang dilibatkan dalam praktek penipuannya gitu. Nah, kalau dari pandangan saya, ya awalnya kita menggunakan kata-kata, kita menggunakan perintah di dalam diri untuk bagaimana mempengaruhi secara langsung ya. Mungkin diajak orang duduk, ya. Kita uji sugestibilitas dulu. Ada prosesi hipnotis. Namun langkah itu tidak pure hipnotis. Tidak ada deepening dan apa. Yang cuman ujinya apa itu? Ada uji sugestibilitas, ada deepening dan lain-lain itu apa itu? Ya, uji sugestibilitas, deepening, kemudian yang terakhir terminasi. Nah, itu ada di kelas. Ada di kelas ya. Itu di kelas. Ada memang urutan bagaimana cara menghipnotis. Di kelas instan hipnotis nanti ada tentang materi tentang hal tersebut. Untuk menghipnotis orang dari awal sampai terjadi hipnotis dan berakhir dengan bisa dramatis, bisa juga nyaman. Penipuan ini biasanya mengambil satu langkah, diuji cara kata-kata, diperintah lah, diperintah untuk duduk atau untuk melihat sesuatu, kemudian lengah, kemudian dibius atau dikibuli lah oleh beberapa orang. Akhirnya dia menutupi merasa tertipunya dengan mengatakan saya dihipnotis. Ada juga yang seperti itu. Kalau dari Pak Erwin, jadi dari pemandang seperti apa tentang penipuan itu? Nah tadi kan yang mengatakan hipnotis. Ada dibius, ada ya berarti yang dibius semacam seperti itu. Ada, ceritanya ada. Saya sendiri tidak pernah mempraktekkan. Saya tidak tahu bentuknya bius seperti apa. Itu ceritanya ada suatu bahan yang ketika dihirup seseorang akhirnya terbius dan nggak mati rasa pikirannya, mati rasa gerakannya, akhirnya nggak sadar lah. Nggak sadar. Seperti itu. Nah, kalau dari saya sih kaitannya dengan penipuan ini ya. Berkaitan dengan hipnosis ya sebetulnya ada video kita akan menjelaskan soal hipnosis dan hipnotis itu. Hipnosis ya pada prakteknya sebetulnya ya tidak memungkiri sih sebetulnya bisa juga misalnya dengan menggunakan beberapa trik hipnosis untuk menipu misalnya. Kan ada beberapa misalnya katakanlah cara untuk membuat orang percaya sama kita dan sebagainya. Itu kan ada di materi di hipnosis. Jadi ya materi itu sedikit banyak dengan ya kreativitas dari para penipu itu, atau mungkin mereka nggak belajar hipnosis, mereka belajar secara otodidak aja gitu. Tapi kalau diruntut dari skenarionya kok mirip-mirip hipnosis dan sebagainya semacam seperti itu. Ya ada, kita tidak menutup akan hal-hal semacam seperti itu karena ya ilmu itu pada dasarnya kan awalnya bersikap netral ya. Terserah dari apakah itu menjadi positif ataukah negatif kan tergantung yang menggunakannya. Iya, betul sekali. Jadi saya enggak, tetapi ya dari pengalaman selama ini sih dari 100% yang menyatakan bahwasanya penipuan dengan menggunakan hipnosis, 90% diantaranya sih penipuan biasa. Tapi mungkin ada yang beberapa yang mungkin belajar hipnosis, belajar cara mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang dan sebagainya seperti itu. Kalau dari saya sih memang ada unsur hipnotis ya. Hipnotis itu kan memang unsur komunikasi ya. Jadi kalau orang tidak paham komunikasi ya tidak bisa menipu. Iya. Apalagi yang ditipu orang yang memang paham tentang komunikasi. Kalau kita nggak bisa berinteraksi dengannya, baik secara bahasa tubuh maupun secara omongan, ya kita nggak bisa mengkalabui dia. Nah, bahasa komunikasi inilah bahasa hipnotis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi memang hipnotis ini juga bisa dipakai untuk menipu. Dan sebetulnya juga semua ilmu seperti itu sih. Begitu, bukan hanya hipnotis ya. Cuman yang disalahkan kalian sebutkan kedokteran bisa dipakai untuk positif, nyembuhin orang penyakit dan segala macam. Negatif ada aborsi, mau bunuh orang secara perlahan-lahan kan ada. Mereka tahu juga tentang obat-obatan yang bersifat racun, bisa bersifat untuk membuat orang jadi ketagihan dan sebagainya. Apa ilmu agama juga kalau kan tergantung orangnya. Ada ustadz kiai misalnya yang berbuat cabul terhadap santrinya, terhadap jamaahnya kan ada juga dengan dikelabuhi.
dengan membawa ajaran atau mungkin ada surah hadis yang menyatakan tentang hal itu kan, jadi tergantung personalnya, kita nggak menutup kemungkinan itu ada. hipnotis saja ya. Jadi semua ilmu bisa dipakai untuk hal yang memang dipakai untuk menipu, ranahnya untuk kejahatan ya. Tergantung personalnya kan, awalnya segala sesuatu yang bersifat netral bisa positif bisa negatif tergantung orang yang melakukannya. Jadi ya yang mungkin yang agak ngeri kalimat hipnotis itu ya didengar masa wah kena hipnotis jadi ngeri ini. Kemudian dibesar-besarkan menjadi fakta, padahal faktanya bisa iya bisa tidak. Semua kan semacam seperti itu sih. Kalau pertanyaan besar tadi menipu orang dengan menggunakan hipnosis, orang belajar hukum untuk menipu orang bisa, belajar ekonomi menatap orang bisa, belajar psikologi untuk menipu orang bisa, belajar masak untuk menipu orang bisa kan? Bisa juga. Padahal masak ya. Iya, misalnya mereka membuat satu resep yang katanya apa gitu ternyata mudah atau dikelabuhi, ada jadi katanya bahannya harus impor dengan harga yang mahal, bisa diganti dengan menggunakan kecap asin atau apa kan bisa gitu loh. Contohnya. Ujung-ujungnya mereka menjual sesuatu yang dengan cara yang tidak baik. Menipu itu tadi gitu. Seperti itu. Jadi faktanya ini berarti bisa iya bisa tidak ya. Ada kemungkinan orang itu menggunakan hipnotis untuk menipu, ada kemungkinan tidak juga. Tapi bukan hanya hipnotis saja, ilmu lain juga bisa digunakan untuk menipu. Nah, berarti sudah jelas ya. Ada fakta yang memang menunjukkan hipnotis itu dipakai untuk menipu, ada juga yang tidak. Jadi kalau Anda belum paham dan merasa pokoknya yang menipu itu hipnotis, ya wes lah, komen, nanti kita bahas lagi. Dan mungkin ya Anda belum paham mungkin tentang hipnotis, belajar. Ya, di kesempatan yang lain mungkin pembahasan ini cukup menarik dan akan sangat panjang. Mungkin Mas Admin kalau di kesempatan video yang akan datang ada rekaman, kan ada banyak di YouTube ya, kita bisa kaji apakah ini bentuk penipuan apa gitu kan, ada ya yang suruh transfer ATM lah via ini atau bayar pajak hadiah yang akan segera dikirimkan dan sebagainya, kan kita bisa analisa satu persatu gitu untuk soal ini gitu loh, soal hipnotis penipuan ataukah tidak gitu. Cuman sampai sekarang ya masih ada persepsi yang kuat ya tentang bahwa penipuan yang tidak jelas itu dianggap dihipnotis. Karena paling gampang kan itu. Paling gampang gitu ya. Daripada menjelaskan. Daripada dibacakan ayat kursi itu nggak mungkin ya. Orang itu dibacakan ayat kursi akhirnya tertipu. Akhirnya yang dipakai hipnotis. Orang itu dihipnotis padahal di situ unsurnya nggak tahu ya. Ada. Tapi 90% kebanyakan ya yang di kejahatan yang dibilang bermodus hipnotis itu ya kayak gitu. Misalnya ada pernah juga yang dilaporkan sebagai kejahatan hipnosis, ternyata dicek di CCTV ya pembiusan seperti itu. Jadi dibius gitu karena orang nggak tahu, nggak belajar hipnotis, belum pernah masuk ke kelas IH gitu ya, jadi dianggap dihipnotis karena nggak sadar, padahal ya kayak tadi sapu tangan dikasih cairan suatu gitu untuk membuat dia tidak sadar, akhirnya dompetnya diambil dan sebagainya seperti itu. Oke. Mungkin ini sudah memperjelas ya dari pembahasan fakta hipnotis untuk menipu. Jadi kalau Anda belum jelas silahkan ikut kelas kami, ada di kelas instan hipnosis, nanti dibahas di sana sehingga Anda akan paham bagaimana proses hipnosis, apakah dipakai untuk menipu atau tidak gitu. Dan juga paham gimana caranya untuk menghindari penipuan itu terjadi terhadap menghindari agar diri kita tidak tertipu dari kata-kata orang. Kita jadi waspada dan akhirnya aja bahagia dalam hidup. Mungkin cukup dulu ya. Oke, ikuti kelas kami dan Anda akan paham semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan belum subscribe, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.